Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau sistem pendidikan itu kayak terlalu cinta terhadap kematian? Bukan kematian orang-orangnya, tapi kematian ide-idenya. Semuanya itu harus kaku, semuanya itu harus sesuai prosedur, dan nggak boleh ada variabel yang berubah. Di mata sistem, murid yang paling bagus adalah murid yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan para penindas. Murid yang bagus adalah murid yang selalu mengikuti aturan para penindas. Dan yang paling penting, murid yang bagus adalah murid yang nurut, yang persis kayak objek mati. Salam para player kehidupan, masih di bukunya Freire, Pedagogi Audio Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas. Itu juga masih ngebahas bab 2, karena di sini aku mau concern ke hal yang paling gelap yang dibentuk oleh pendidikan model bank, yang disebut Freire sebagai nekrofilia. Istilah nekrofilia ini dipinjam sama Freire dari Erich Fromm, yang secara harfiah artinya cinta pada yang mati. Tapi dalam sosiologi, ini diartikan sebagai seseorang yang terobsesi sama kontrol atau pikiran-pikiran yang negatif. Di dalam game, mungkin kita bisa mengibaratkan kayak developer yang pelit banget sama yang namanya kebebasan. Lo dikasih map yang katanya luas, tapi pas belok dikit nabrak invisible wall. Lo mau coba lompat ke gedung, dari gedung satu ke gedung yang lain, tapi nggak bisa. Lo mau coba cari jalan pintas, nggak dibolehin. Lo dipaksa buat jalan di satu jalur lurus yang udah ditentuin sama mereka. Kenapa? Karena developer takut sama player yang kreatif. Bakal bikin gamenya rusak. Di mata developer, game yang sempurna itu adalah game yang playernya nggak banyak tingkah. Lo cuma tinggal duduk, ikutin alurnya, dan ya nggak bisa protes. Menurut mereka, player yang kreatif adalah player-player yang bisa disebut ancaman. Tapi player yang nurut adalah player-player yang teladan. Nekrofilia politik ini punya satu tujuan, yaitu regulasi total. Dan ketika nekrofilia ini secara nggak sadar udah merasuk ke diri kalian udah bisa disebut sebagai sebuah benda atau celengan. Dan kalian nggak bisa ngelawan hal tersebut. Karena benda mati nggak bisa punya niat atau will. Benda mati cuma tinggal tunggu ditempatin sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Dan disitulah letak bahayanya. Karena pendidikan model bank nggak cuma sekedar metode pendidikan yang ngebosenin. Ini soal hasrat untuk menguasai. Karena para penindas itu cinta sama ketertiban yang semu. Mereka mau dunia ini berhenti untuk berubah supaya posisi mereka tetap aman. Mereka takut ketika para player ini mulai sadar dan ngoding ulang permainannya, mereka bakal kehilangan kontrol atas servernya. Lawan dari nekrofilia adalah biofilia. Maksudnya mencintai kehidupan, mencintai pertumbuhan, mencintai pada hal-hal yang belum pasti seperti eksplorasi pikiran. Nah, kalau nekrofilia ini mencintai hasil akhir yang kaku kayak nilai, ijazah, atau kepatuhan, maka biofilia ini lebih ke mencintai pada hal yang disebut proses. Dalam analogi game, ini kayak sandbox mode adalah live service yang beneran ngedengerin komunitasnya atau kebutuhan para playernya. Karena memang pendidikan yang baik itu yang sifatnya biofilik. Guru nggak lagi ngelihat muridnya sebagai benda mati yang bisa diawetkan dalam peraturan, tapi sebagai makhluk hidup yang punya tenaga buat ubah dunia. Apalagi dunianya lagi nggak baik-baik aja. Dan di sini nggak ada lagi yang namanya game over. Selama masih mau berdialog dan belajar dari kesalahan. Jadi pertanyaannya buat kita semua adalah, apakah kita lagi ngebangun museum yang isinya benda-benda mati yang patuh, atau lagi ngebangun ekosistem yang hidup yang berani untuk berubah? Ingat, niat untuk mengontrol penuh adalah bibit dari penindasan. Dan niat untuk membebaskan kesengsaraan dan kebodohan adalah bentuk tertinggi dari cinta
terhadap kemanusiaan. Jadi jangan mau jadi NPC di skripnya orang lain, dan mulailah jadi subjek yang hidup, yang berani bertanya, dan berani untuk mencintai kehidupan melebihi aturan-aturan para penindas. Gue Iqbal Opus, dan selamat merayakan kehidupan, dan teruslah memanusiakan diri sendiri dan orang lain.